Indonesia diprediksi menikmati gurihnya ekonomi digital di tahun 2030 mendatang. Salah satunya ditopang oleh e-commerce yang ditaksir menyumbang hingga 1.900 triliun rupiah. E-commerce menggunakan segala cara, termasuk menggelar Hari Belanja Online Nasional saban tahun untuk menggoda konsumen berbelanja dan berbelanja. Inilah berkah dari penetrasi internet yang di tahun 2020 menjangkau 73,7% penduduk Indonesia. 12 Desember menjadi Hari Belanja Online Nasional sejak 9 tahun lalu, yang dipilih tanggal kembar atau double days, sesuatu yang diharapkan gampang menancap dalam ingatan publik karena angkanya yang kembar. Efeknya dahsyat. Criteo, sebuah perusahaan teknologi global merilis penjualan retail online meroket 196% pada 12 Desember 2020. Demikian pula dengan festival penjualan pada 11 November atau 11.11, melonjak 151% dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Adapun festival penjualan pada 10 Oktober atau 10.10 naik 46%. Inisiatif 6 e-commerce yaitu Lazada Indonesia, Zalora, Belanja, Pink Emma, BRIBNK, dan Bukalapak yang menjadi pencetus Hari Belanja Nasional berbuah manis. Di level Asia Tenggara, penjualan retail secara online pada 12 Desember 2020 lebih gila lagi. Pertumbuhannya terbang 567% dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Masih menurut Criteo, saat itu tercatat ada 2 miliar transaksi di 5.000 peritel dari 35 pasar. Kalau di negeri kita, festival penjualan 12.12 paling ngetop, tidak begitu dengan Vietnam dan juga Singapura. Di dua negara itu justru 11 November sebagai festival penjualan online yang paling populer. Pengguna e-commerce di tanah air juga terus tumbuh. Tengok saja data yang dipaparkan Statista berikut ini. Sejak tahun 2017, kontinu naik belasan juta per tahunnya. Pada tahun 2021, ditaksir total pengguna e-commerce di negeri kita telah menyentuh 193,2 juta orang. Pada 2022, diprediksi menjadi 203,5 juta dan 212,2 juta di tahun 2023. Tingginya pertumbuhan pengguna e-commerce tak dapat dipisahkan dari naiknya pengguna internet. Pada Januari 2021, pengguna internet di tanah air telah menembus 202,6 juta, alias meningkat 16% dari tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan warga Indonesia lebih banyak berada di dunia maya. Seperti apa sih perilaku pembelanja online di negeri kita? Survei dari The Trade Desk pada Juli lalu menyebut 82% responden menyatakan berbelanja online sebanyak 1 kali per bulan. Mayoritas atau 64% merupakan pembelanja terencana. Dan 42% di antara pembelanja terencana itu akan belanja saat berlangsung festival belanja online. Sekali lagi, inisiatif festival belanja online berbuah manis masuk akal sebab pada saat festival belanja itulah diskon jumbo diberikan sehingga kemudian menarik konsumen mengeluarkan duit. Survei Kredivo dan Kata Data Insight Center mengungkap informasi lain. Ternyata generasi X atau kelompok usia 36 hingga 45 tahun semakin suka berbelanja online. Transaksi kelompok umur itu naik dari 13% menjadi 19%. Tidak seperti anak muda yang gemar belanja aksesoris dan juga fashion. Generasi X lebih suka belanja kebutuhan rumah tangga. Generasi X ini menempati peringkat ketiga dalam hal persentase menurut kelompok umur. Dan masih menurut survei bertajuk Perilaku Konsumen E-commerce Indonesia ini. Secara rata-rata, transaksi konsumen berusia 36 tahun ke atas lebih banyak dibandingkan yang muda. Dan satu lagi, mayoritas konsumen yang suka belanja online adalah perempuan. Jumlah mencapai 62%. Survei Kredivo dan Kata Insight Center juga menyebutkan promosi dan festival belanja online ternyata manjur menarik konsumen berbelanja. Buktinya rata-rata transaksi pada 11 November serta 12 Desember 2020 meningkat 3 kali dibandingkan transaksi harian tahun 2020. Saking mekarnya e-commerce, Google, Temasek dan juga Bain & Company pernah memperkirakan e-commerce di Indonesia akan tumbuh 54% pada tahun 2020 lalu.
Nilainya mencapai 32 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 454 triliun rupiah. Tapi data yang dipaparkan Bank Indonesia lalu Kementerian Perdagangan tidak segede yang diperkirakan Google dan juga kawan-kawan tadi. Menurut BI, nilai transaksi e-commerce tahun 2020 hanya 266 triliun rupiah. Pada tahun ini, BI menaksir transaksinya akan melompat menjadi 395 triliun rupiah. Ini mengonfirmasi bahwa e-commerce bukan hanya tulang punggung ekonomi digital, tapi juga mengungkit ekonomi secara umum. Dan sekarang kita akan lihat e-commerce paling populer di negeri kita. Menurut Statista, atas dasar traffic bulanan atau jumlah klik, Tokopedia menjadi yang paling populer dengan 135 jutaan klik. Di peringkat 2, ada Shopee dengan 127,4 juta klik. Lalu Bukalapak di urutan ketiga dengan 34,17 juta klik. Nomor 4 diduduki Lazada Indonesia dengan 30,52 juta klik, serta Blibli dengan 19,59 juta klik. Pertanyaannya, dengan kemudahan belanja secara online tadi, apakah Anda berbelanja karena memang kebutuhan atau disetir oleh konsumerisme?